sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eti Kustiah, calon guru penggerak angkatan 11 berasal dari SDN 3 Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Hari ini saya akan melaksanakan wawancara praobservasi bersama guru di SDN 3 Payung Sari, yaitu Ibu Fauziah, wali kelas 5. Selamat pagi Ibu Fauziah. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelumnya terima kasih ya Ibu Fauziah sudah meluangkan waktunya bersama Ibu untuk melakukan percakapan hari ini, yaitu wawancara praobservasi. Sebelum nanti Ibu akan melakukan supervisi di kelas untuk mengamati proses pembelajaran yang Ibu Fauziah lakukan di dalam kelas nanti. Adapun tujuan dilakukannya supervisi yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang Ibu Fauziah akan lakukan nanti ya. Nah, perlu diketahui oleh Ibu Fauziah juga bahwa tujuan kita melakukan percakapan praobservasi ini yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melaksanakan supervisi di kelas, agar Ibu lebih siap dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sehingga nanti memberikan yang terbaik bagi murid-murid Ibu ya. Iya Bu. Baik Bu Fauziah, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu tanyakan kepada Ibu Fauziah ya. Yang pertama yaitu apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu. Sesuai dengan EPP yang saya buat, tujuan pembelajaran yang saya ingin capai, yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian rantaian makanan dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengurai peranan masing-masing dari komponen dalam rantaian makanan secara benar. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan komponen apa saja yang ada di dalam rantaian makanan dengan benar. Oh iya, seperti itu tujuannya, baik sekali ya Bu. Nah kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, untuk area pengembangan yang saya ingin capai itu, yang pertama ada area pengetahuan Bu. Area pengetahuan itu supaya peserta didik mampu menyelidiki bagaimana sih hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungannya. Nah, untuk area keterampilannya yaitu peserta didik mampu menjelaskan atau mampu memecahkan teka-teki yang nanti saya akan kasih oleh tentang mengenai rantai makanan. Oh begitu ya. Baik, jadi untuk area pengembangannya yang tadi Ibu sampaikan yaitu ada dua aspek ya, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pada murid ya Bu. Ya, Bu. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas? Nah, seperti pada strategi pembelajarannya, kan modelnya juga, kemudian metode pembelajarannya itu bagaimana? Baik, untuk strategi yang saya akan gunakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar murid yang ditegaskan dengan pembelajaran sosial emosional atau bisa juga nanti dimasukkan dengan critical thinking. Saya akan membagi kelompok dengan sesuai kesiapan belajar muridnya. Bagus ya. Dan untuk model pembelajaran saya menggunakan model pembelajaran project based learning. Sedangkan untuk metodenya saya menggunakan metode tanya jawab, diskusi dan penugasan. Oh iya, seperti itu ya Bu, bagus sekali. Jadi Ibu menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial dan emosional. Itu bagus sekali Bu. Kemudian Ibu juga menggunakan model pembelajaran PBL. Iya. Lalu metode pembelajarannya tanya jawab, diskusi, simulasi, dan penugasan. Seperti itu ya Bu. Nah, kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu akan gunakan nanti? Saya akan menggunakan media pembelajaran seperti menayangkan video rantaian makanan dan juga LKPD yang saya buat, dan juga tentunya penayangan itu dengan menggunakan proyektor dan laptop. Wah, bagus sekali ya, media yang digunakan juga sangat bagus sekali untuk pembelajaran peserta didik di kelas seperti itu. Nah Bu,
Untuk pelaksanaannya nih, kapan kira-kira Ibu akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah saya akan melaksanakan esok hari Bu di jam pertama. Oh, baiklah kalau begitu. Jadi pada hari besok ya? Iya. Nah, nanti saya akan datang ke kelas Ibu untuk melaksanakan supervisi. Saya akan melihat dan mencatat apa saja hal yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nanti setelah selesai melaksanakan observasi di kelas, kita akan melakukan tahap pasca observasi ya Bu. Nah Bu, setelah kita melaksanakan tahap praobservasi ini, apa yang Ibu dapatkan? Saya jadi mendapat gambaran tentang media apa yang nanti akan saya gunakan, metode apa yang akan nanti saya gunakan juga dengan pembelajaran saya, juga model pembelajaran yang akan saya gunakan. Alhamdulillah sudah tergambar saat ini. Oh begitu ya. Jadi alhamdulillah pertemuan dengan Ibu di pra observasi dengan melakukan wawancara ini sangat bermanfaat tentunya ya Bu Fauziah ya. Nah, terima kasih ya atas waktunya hari ini karena sudah bersedia berbincang-bincang dengan Ibu dalam tahap pra-observasi. Sampai bertemu di tahap besok nanti ya observasi. Nah, demikian saja percakapan kita hari ini. Kita bertemu lagi besok. Ditutup saja ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Sekarang Ibu akan mengabsensi dulu siapa saja yang hadir hari ini dan siapa saja yang tidak hadir. Ada Henry, Anissa, kita tepuk 1 sampai 5 dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ulangi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita akan belajar tentang interaksi makhluk hidup sosial di dalam ekosistem. Ada rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan sebelum kalian melihat video, coba ada yang tahu nggak apa sih rantai makanan itu? Makanan? Iya, makanan itu seperti apa? Rantaian makanan itu dari tumbuhan dimakan oleh makhluk hidup secara bersama. Nah, berarti kalian sudah mengetahui apa saja sih rantaian makanan itu ada apa? Tumbuhan. Ada tumbuhan yang disebut apa dengan tumbuhan? Konsumen. Kalau hewan disebut apa? Konsumen itu ada konsumen berapa saja? Kalau di dalam jaring-jaring makanan ada apa saja? 5. Ada produk. Kalau dalam piramid yang mana dulu yang paling bawah? Dulu, lalu tingkatan keduanya? Tingkatan keduanya? Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bahasa yang pertama. Nah, sebelumnya ada yang menanyakan apa sih yang dari produsen? Nah, jadi yang disebut dengan rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan makhluk hidup seperti yang kalian tadi sebutkan, ada
jenis ini adalah suatu makhluk hidup yang tidak dapat menggunakan sendiri. Oleh karena itu, untuk mendapatkan lingkungan dalam suatu ekosistem sawah, yaitu belalang. Karena belalang itu merupakan produsen dari tumbuhan hijau. Selanjutnya, konsumen yang kedua yaitu ada konsumen sekunder. Teman-teman, konsumen sekunder ini merupakan konsumen kedua yang mendapatkan sumber energi atau makanan dari konsumen pertama. Contohnya adalah pada hewan penahan daging atau sering disebut juga sebagai hewan herbivora. Contohnya adalah misalkan ekor kucing, anjing, ular, dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa kita lihat di contoh dalam sebuah ekosistem sawah yang berperan sebagai konsumen sekunder, yaitu bisa kakak atau ular ya teman-teman. Oke, selanjutnya konsumen yang ketiga yaitu adalah konsumen tersier, yaitu konsumen yang mendapatkan sumber energi dengan memakan konsumen kedua. Contohnya adalah pada burung, harimau, singa, dan lain-lain. Nah, untuk contoh yang sama dalam sebuah ekosistem sawah, makanan di dalam ekosistem laut ini, fitoplankton berperan sebagai produsen karena jumlahnya sangat banyak dan menjadi cadangan makanan bagi Organisme saja atau setiap konsumen hanya satu makhluk hidup. Nah, kalau jaring-jaring makanan itu artinya beberapa organisme yang terlibat. Jadi produsen itu bisa dimakan oleh beberapa konsumen atau beberapa makhluk hidup. Nah, si makhluk hidup konsumen satu juga bisa dimakan oleh beberapa lagi makhluk hidup lagi. Jadi tidak hanya satu ke atas, tapi bisa juga saling berhubungan. Jadi jaring-jaring makanan itu memiliki lebih banyaknya pilihan makanan dibanding dengan rangkaian makanan. Gitu. Disebut dengan piramida makanan. Jadi ada yang disebut produsen dengan adanya tumbuhan atau rumput-rumput. Lalu ada konsumen satu di sini yang termasuk konsumen satu ular, belalang, tikus dan masih banyak. Lalu ada konsumen dua yang disebut dengan nomor tiga, yaitu ada ayam, katak, dan terakhir ada konsumen ketiga atau puncak.
tahap pasca observasi bersama saya Eti Kustia, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 3 Payung Sari, Kecamatan Panumbangan, Kabupaten Ciamis. Pada kesempatan ini saya dibersamai oleh pengamat atau observer dan juga Ibu Fauziah yang telah kemarin melaksanakan kegiatan supervisi akademik dan telah diobservasi oleh Ibu ya. Betul. Ya. Apa kabar hari ini Ibu Fauziah? Alhamdulillah baik Bu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Nah, baik Bu, pada tahap ini Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait kegiatan observasi kelas yang sudah Ibu lakukan kemarin ya, dengan tujuan mengevaluasi tentang bagaimana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Baik Bu. Dalam percakapan kita hari ini, apa yang Ibu harapkan? Baik, saya berharap untuk bisa diskusi dan berbagai ilmu tentang pembelajaran kemarin yang sudah saya lakukan, tentang kekurangan apa yang perlu saya perbaiki dan mengharapkan perubahan dan perbaikan mengajar saat kemarin, dan mendapatkan masukan dari Ibu sebagai pengamat. Ya, baik Bu, jadi fokus tujuan Ibu adalah diskusi dan berbagi ilmu serta mendapatkan masukan-masukan ya berkaitan dengan proses pembelajaran. Betul Bu. Nah, kemudian bagaimana perasaan Ibu saat kemarin mengajar? Perasaan saya sangat lega Bu terkait pembelajaran kemarin. Saya merasa sudah merencanakan pembelajaran yang lebih baik, menggunakan media pembelajaran yang lebih bervariasi, dan melihat anak-anak didik saya saat belajar antusias juga merupakan kebahagiaan bagi saya Bu. Oh begitu ya. Alhamdulillah ya kalau begitu. Saya juga waktu melihatnya seperti itu, bahwa anak-anak memang terlihat antusias dengan pembelajaran yang Ibu lakukan. Kemudian untuk rencana perbaikannya nih Bu ya, bagaimana pada saat kegiatan perobservasi, apakah sudah terlaksana? Sudah Bu, saya sudah melaksanakan kegiatan dengan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi. Sudah saya lakukan sesuai tahap pembelajaran yang disusun. Baik Bu, proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin sudah sesuai dengan tahapan-tahapan yang Ibu rencanakan. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang Ibu harapkan? Apakah sudah tercapai dengan yang Ibu tuliskan dalam RPP? Saya sudah lihat dari proses pembelajaran dan hasil evaluasi yang sudah saya koreksi, ternyata anak-anak sudah bisa dalam mengidentifikasi rantaian makanan. Baik Bu, dari proses pembelajaran kemarin, apa yang menurut Ibu Fauziah sudah baik dan akan terus dipertahankan? Baik Bu, saya menggunakan model pembelajaran PBL yang melibatkan siswa secara langsung sehingga murid-murid saya memiliki pengalaman langsung dalam pembelajarannya. Kemudian juga menggunakan media pembelajaran yang sangat beragam dan bervariatif, dari LKPD, lagu-lagu, video rantai makanan, menggunakan proyektor, mengaitkan proses pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Iya, baik sekali ya Bu. Nah, terkait dengan hal yang Ibu lakukan atau yang akan Ibu pertahankan nih, bagaimana dengan perbaikan yang ingin Ibu lakukan selanjutnya? Dalam melaksanakan pembelajaran diferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional, saya merasakan masih kurang maksimal dalam pelaksanaannya. Walaupun sudah diterapkan, mungkin kedepannya saya akan lebih banyak terlatih lagi. Baik, dari yang saya tangkap ya dari obrolan ini nih, Ibu ingin memperbaiki dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, terkait dengan area pengembangan yang Ibu Fauziah lakukan, barusan Ibu menyampaikan ada hal yang ingin diperbaiki. Bisa Ibu ceritakan langkah apa atau strategi apa yang ingin Ibu lakukan dalam kegiatan pembelajaran yang menurut Ibu itu dirasa masih kurang? Saya ingin menambah pengetahuan lagi dengan sharing bersama teman-teman sejawat saya dalam forum KKG, sharing belajar mandiri lewat media sosial yang sekarang sudah banyak contoh-contohnya. Selain itu, saya ingin mengikuti pelatihan-pelatihan dalam platform Merdeka Belajar. Wah, bagus sekali itu ya. Nah, baik Bu, dari yang Ibu jelaskan tadi, di sini Ibu menangkap ada 3 hal yang ingin Ibu Fauziah lakukan ya, mengikuti KKG, kemudian belajar mandiri, juga mengikuti pelatihan PMM, begitu ya Bu ya? Nah, dari rencana-rencana yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kapan Ibu akan memulainya dan apakah Ibu memiliki target berapa lama gitu waktunya? Insya Allah secepatnya Bu, dan semoga dalam target waktu 1 semester ini saya dapat menyelesaikannya. Wah,
Itu rencana yang baik sekali Bu, planning Ibu good job. Nah, saya juga berharap rencana Ibu berjalan lancar. Dari rencana Ibu ini siapakah yang ingin Ibu minta bantuan nih, untuk dapat memotivasi kegiatan Ibu? Rekan-rekan di sekolah, baik itu kepala sekolah, rekan guru yang lain juga, ibu sendiri mohon bimbingannya. Oh iya, tenang saja, jangan sungkan sama Ibu ya. Kita akan sama-sama belajar, yaitu memang terkait dengan pembelajaran yang ada di kelas. Nah, kemudian Ibu memiliki catatan pengingat untuk target yang ingin Ibu capai. Apa memilikinya itu? Insya Allah saya akan memulai menyiapkan dan mencatat target apa saja yang ingin saya capai agar lebih mudah dalam pelaksanaannya. Iya, bagus sekali ya Ibu Fauzia, semangat terus, semoga menjadi guru yang berdaya dan menebarkan ilmu baik kepada murid-murid ataupun rekan guru yang lainnya. Tentu saja Ibu Fauzia di sini sudah memberikan praktik baik ya, untuk dijadikan referensi untuk rekan-rekan guru juga. Amin Bu, terima kasih banyak Bu. Ya, sama-sama. Baik Ibu Fauzia, setelah melaksanakan proses supervisi akademik mulai dari tahap pra-observasi, kemarin ya observasi sudah dilaksanakan, dan kemudian sekarang pasca observasi, semoga semuanya ini bermanfaat bagi Ibu, baik untuk murid-murid Ibu ataupun pribadi Ibu sendiri. Ya, terima kasih ya karena sudah memberikan kesempatan kepada saya sebagai ibu kepala sekolah di sini untuk belajar mensupervisi juga, mengcoaching Ibu juga. Semoga kedepannya kita dapat menjadi guru yang lebih baik lagi. Sekali lagi terima kasih atas waktunya ya. Sama-sama Bu. Ibu tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu Fauzia. Terima kasih Ma.